Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi berjumpa di mata kuliah pagi hari ini, Sistem Perekonomian Indonesia ya. Kita masuk kepada pokok bahasan 3. Untuk sistem ekonomi Indonesia, subtemanya yang akan kita bahas adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Pancasila ya. Jadi memang secara normatif, sistem perekonomian Indonesia ini mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan sistem perekonomian ini sebenarnya sudah tertuang di dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ya, yang isinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ya, yang mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional ya. Jadi memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 45. Nah, tentunya sekarang Indonesia memang menganut sistem ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum mengacu ke sana, tentunya banyak perubahan-perubahan daripada sistem perekonomian yang sudah dianut oleh Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan mencoba mempelajari terkait sejarah sistem perekonomian yang pernah dianut oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Nah, sebelum membahas terkait dengan sistem ekonominya ya, kita pahami dulu terkait sama pengertian dari sistem itu sendiri. Nah, di sini istilah sistem berasal dari perkataan sistema, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Nah, di sini ada beberapa definisi tentang sistem ya. Yang pertama adalah sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Kemudian pengertian sistem lainnya adalah sistem merupakan tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Kemudian pengertian berikutnya, sebuah sistem ini dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dan jangka waktu tertentu. Nah, jadi berdasarkan pengertian atau definisi tadi, sehingga kita bisa rumuskan ciri-ciri daripada sebuah sistem ya. Yang pertama, bersifat terbuka. Jadi, sistem bersifat terbuka. Meskipun sistem ini ada batasnya, mempunyai batas gitu ya, akan tetapi dia sifatnya terbuka dalam arti sistem juga berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian sistem merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu ya. Jadi setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan dari berbagai macam unsur atau komponen ya, tapi memang merupakan satu kesatuan yang utuh gitu ya. Kemudian yang ketiga, proses merubah input menjadi output. Jadi setiap sistem ini melakukan kegiatan atau proses mengubah dari masukan atau input menjadi keluaran ya. Sehingga dari beberapa definisi dan ciri-ciri sebuah sistem tadi, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya sistem ini memang terdiri dari beberapa unsur itu ya. Ada 5 unsur ya, ada elemen sistem, fungsi elemen, hubungan antar elemen, pranata ekonomi, dan tujuan sistem ekonomi. Jadi dapat dikatakan juga bahwa sistem ekonomi ini mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran ya. Jadi kita ini
lebih spesifik lagi pembahasan sistemnya yaitu sistem ekonomi. Yang mana mengatakan tadi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat yang berkaitan sama terpenuhinya kebutuhan hidup untuk mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Nah, di sini unsur-unsur sistem yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama ada elemen-elemen sistem ekonomi ya. Contohnya ini adalah unit ekonomi ya, seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, kemudian instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Kemudian ada pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi ini seperti konsumen, kemudian produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Kemudian ada lingkungan sumber daya alam ya. Kemudian ada lingkungan sumber daya manusia, sumber daya teknologi ya, kemudian sumber daya kapital ya. Itu terkait unsur sistem ekonomi dari segi elemen-elemen sistem ekonomi. Kemudian unsur sistem ekonomi yang kedua adalah fungsi elemen sistem ekonomi. Nah, di sini contohnya ada fungsi produksi, konsumsi, distribusi, fungsi investasi, dan regulasi. Jadi, masing-masing elemen ini tentunya memiliki fungsi-fungsi tertentu yang harus dijalankan selama proses kegiatan ekonomi berlangsung gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara elemen sistem ekonomi. Jadi unit-unit ekonomi tadi ya, kemudian pelaku ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia itu memang saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Jadi memang ada suatu pola hubungan tertentu sehingga bisa menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Jadi pola hubungannya ini memang tergantung daripada hubungan antar elemen tadi gitu ya. Karena kan hubungan itu kan sifatnya interaksi, kemudian interdependensi, ada juga yang bersifat fungsional dan kausal gitu. Jadi memang saling tergantung satu sama lain. Sehingga dengan adanya hubungan antara elemen sistem ekonomi tadi, kita juga bisa melakukan kegiatan ekonominya itu secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, unsur yang keempat adalah peranata institusi ekonomi atau kegiatan ekonomi yang berlangsung secara berulang-ulang gitu ya. Karena apa namanya? Karena adanya hubungan antara elemen tadi, tentunya kegiatan ekonomi pun juga bisa dapat dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang. Kemudian unsur sistem ekonomi yang kelima adalah tujuan sistem ekonomi ya. Jadi tujuan sistem ekonomi ini pada umumnya meliputi 4 tugas pokok ya. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan atau dihasilkan. Kemudian yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, dan investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional di antara anggota masyarakat seperti gaji, keuntungan perusahaan, atau bunga dan sewa. Kemudian tujuan yang keempat adalah memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kemudian pendekatan melalui sistem ekonomi ya. Jadi beberapa pendekatan dalam ilmu ekonomi terkait sama sistem ekonomi adalah yang pertama, istilah sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara untuk memahami suatu persoalan atau suatu pekerjaan ya. Jadi memang sistemnya ini adalah suatu metode gitu ya. Kemudian istilah sistem juga menunjukkan adanya sekumpulan ide yang mengandung prinsip-prinsip ya, adanya doktrin, hukum-hukum yang tersusun terorganisasikan dalam satu kesatuan yang logis ya. Jadi memang istilah sistem ini terutama sistem ekonomi ini dipergunakan dalam pengertian yang pertama ya, yang dalam arti metode gitu ya, tata cara bagaimana perekonomian Indonesia ini bisa berlangsung gitu ya, dengan metode apa, dengan tata cara yang bagaimana gitu. Jadi istilah sistemnya ini lebih kepada metodenya gitu ya.
Nah, kemudian ada kelebihan pendekatan sistem ekonomi ya. Jadi, dengan adanya pendekatan teori ekonomi, kita jadi bisa melihat persoalan ekonomi ini secara utuh gitu ya. Jadi sistem ekonomi ini dipandang sebagai suatu yang totalitas gitu. Jadi setiap persoalan ekonomi yang kita hadapi, kita juga bisa melihat secara menyeluruh, terutama bisa dilihat dari kelima unsur sistem ekonomi yang tadi disebutkan gitu ya. Sehingga seluruh fakta yang berkaitan dengan persoalan ekonomi ini bisa terungkap secara lengkap. Kemudian kelebihan yang kedua adalah salah satu konsep pokok dari dalam teori sistem adalah keseluruhan, bukan hanya jumlah daripada bagian-bagian. Karena memang tadi sistem ini merupakan satu kesatuan yang utuh gitu kan, secara keseluruhan dan dia saling bersinergi, saling berhubungan satu sama lain. Jadi memang sistem ini dipersatukan untuk menghasilkan suatu efek yang lebih besar dibandingkan dengan bagian-bagian yang hanya Eee, terpisah-pisah gitu ya. Jadi memang bukan hanya jumlah daripada bagian-bagian, jadi memang sistem itu adalah merupakan satu keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada macam-macam sistem perekonomian Indonesia ya. Jadi pandangan ekonomi ini kan, apa namanya, ilmu ekonomi ini kan suatu studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas gitu ya. Tetapi dengan adanya sumber daya yang langka ini dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia yang memang skupnya itu tidak terbatas gitu ya. Artinya memang kebutuhan manusia itu akan terus-terus ada gitu kan, sedangkan sumber dayanya ini, terbatas ya. Jadi, ekonomi juga sendiri sebenarnya membahas bagaimana kita bisa menggunakan atau mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas tadi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang tidak terbatas. Nah, jadi di sini sistem inilah yang berfungsi untuk mengatur itu gitu. Jadi metode-metode apa yang dilakukan untuk mengalokasikan atau menggunakan sumber daya alam yang memang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlahnya terus-menerus dan tidak terbatas gitu ya. Jadi, seperti apa nih, apa namanya, sistem atau penggolongan sistem ekonomi yang dilakukan ya. Nah, di sini ada 2 cara penggolongan sistem ekonomi. Yang pertama berdasarkan yang mengatur mekanisme ya, ini sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpimpin atau komando. Ini berdasarkan mekanismenya gitu ya. Nah, kemudian yang mau kita bahas hari ini adalah yang berdasarkan pengaturan kepemilikan aset. Ada ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Semua ada tambahan eh, sistem ekonomi Islami sama sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini ya. Jadi perubahan-perubahan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan metode atau sistem ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya. Yang pertama sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith melalui bukunya ya dengan judul An Inquiry, The Nature and Cause of the Wealth of Nation yang menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk bekerja, berusaha dalam persaingan sempurna dengan meniadakan sama sekali intervensi pemerintah. Jadi memang masyarakat yang diberikan kebebasan gitu untuk melakukan usaha, untuk melakukan pekerjaan gitu ya tanpa ada campur tangan daripada pemerintah. Jadi para ilmuwan sepakat bahwa kapitalis ini merupakan revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern gitu ya. Jadi sekarang ini kapitalis ini bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi ya, tapi kapitalis juga sudah dianggap sebagai satu peradaban yang memang berakar pada sebuah ideologi gitu ya, untuk mencerminkan suatu gaya hidup gitu kan. Jadi memang pengertian sistem ekonomi kapitalis ini adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan gitu ya, yang cukup besar bagi para pelaku ekonomi
untuk melakukan kegiatan terbaiknya bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi ya. Nah, ini ya, jadi sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktifnya, faktor-faktor produksinya ini sebagian besar dikelola oleh dikelola oleh individu atau swasta ya. Jadi tanpa intervensi dari pemerintah. Jadi perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Jadi prinsip daripada sistem ekonomi kapitalis ini adalah setiap orang bisa menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja yang sudah dilakukan tadi, terkait sama kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dalam kegiatan ekonomi. Nah, kemudian apa saja menjadi ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ya? Yang pertama adalah pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi ya. Jadi memang hak milik perorangan ini merupakan elemen penting bagi kapitalisme gitu ya. Jadi dalam paham kapitalisme ini tidak berlaku lagi hak milik berfungsi sosial tuh udah nggak ada. Jadi memang haknya ini mutlak milik pribadi gitu ya, milik perilaku individu untuk bisa menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki gitu dan tentunya bisa berdampak kepada distribusi pendapatan masyarakat. Sama seperti juga pemilikan alat-alat produksinya ya. Ini individu secara bebas juga bisa memilih kepemilikan alat-alat produksi, memilih pekerjaan atau memilih usaha apa yang sekiranya memang baik atau pantas buat diri individu tersebut. Kemudian ciri yang kedua adalah perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Jadi setiap harga barang yang ada di pasar ini sudah ditentukan gitu ya. Dan penawarannya juga bisa dilakukan secara bebas. Kemudian ada motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba ya. Jadi memang apa namanya selalu mengejar kepentingan gitu ya, kepentingan sendiri, kepentingan individunya untuk mencari laba yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Ciri kapitalisme berikutnya ya. Karena tadi individu berhak untuk mengelola ya kegiatan ekonomi, berhak untuk memilih jenis usaha apapun, memilih alat-alat produksi gitu ya. Jadi dia juga berhak untuk mendirikan atau mengelola organisasi atau perusahaan yang mereka inginkan gitu ya. Jadi individunya ini juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan. Berhak untuk bisa memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan negara tidak boleh campur tangan gitu dalam semua kegiatan ekonomi. Jadi memang ekonominya ini mutlak hak milik individunya, milik pribadinya. Dengan adanya persaingan bebas yang tentunya orientasinya adalah mencari keuntungan gitu ya. Jadi selama aktivitas yang dilakukan ini legal menurut undang-undang yang berlaku di suatu negara tertentu, maka persaingan itu bisa terjadi gitu ya antar produsen dalam menghasilkan produk, baik itu kemudian antar penyalur produk, antar karyawan, antar kepemilikan modal dan sebagainya. Kemudian ciri kapitalisme yang berikutnya adalah mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi si kapitalisme ini menganggap kalau hak individu atau hak kepemilikan yang dilakukan atas dasar pribadi ini diyakini tidak akan membawa kekacauan gitu karena yang menghandle dirinya sendiri gitu ya. Bahkan malah bisa memberikan kesejahteraan untuk orang lain apabila menghandle-nya itu dengan baik dan benar gitu ya. Jadi sama seperti yang sudah diajarkan oleh si Adam Smith gitu teori si kapitalisme ini ya.
Jadi si Adam Smith ini berasumsi bahwa eh, kalau kapitalis ini kan lebih kepada individu ya, lebih kepada pribadi gitu. Jadi dia menitik beratkannya ini bukan kepada rasa kemanusiaan, melainkan eh, mencintai diri sendiri dulu gitu. Mencintai diri sendiri dulu, sudah penuh tangki cintanya buat diri sendiri, baru dia bisa menularkan kebahagiaan atau memberikan kesejahteraan untuk orang lain. Itu apa namanya? Teori yang dianut oleh si Adam Smith terkait sama kapitalisme ini. Kemudian ciri-ciri kapitalisme yang berikutnya adalah campur tangan pemerintah yang minim ya. Jadi memang sistem ekonomi kapitalis ini yang sangat berperan adalah si individunya, bukan si pemerintahnya ya. Pihak pemerintah memberikan kebebasan kepada para pemodal untuk mengembangkan usahanya gitu ya. Mereka bisa menguasai, memajukan berbagai aspek ekonomi, bisa membangun jalan, transportasi, gedung pemerintah gitu ya. Semua dikelola oleh pihak individu, dalam hal ini swasta gitu ya. Jadi pemerintah hanya membuat regulasi-regulasi aja gitu untuk mengatur kegiatan ekonomi yang memang dikuasai oleh pihak swasta ya. Itu terkait sama ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian di sini ada kebaikan-kebaikan atau kelebihan daripada sistem kapitalis ya. Yang pertama lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang-barang ya. Karena dianggap yang mengelola kan si individunya gitu kan. Kalau campur tangan pemerintah mungkin agak terlalu ribet gitu ya. Pemerintah dengan regulasinya aja kadang sudah ribet gitu, apalagi sampai campur tangan gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik di dalam dirinya ya, karena memang apa namanya lebih bisa menggali ide gitu ya, karena kan yang mengelola adalah si individunya. Kemudian pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan juga lebih kecil ya. Itu terkait sama kelebihan-kelebihan sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian ada juga kelemahannya ya. Kelemahannya tidak adanya persaingan sempurna ya. Yang ada adalah persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Kemudian sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor eksternalitas, jadi tidak diperhitungkan terkait sama pemberian gaji dan lain-lain sebagainya. Itu terkait sama kelemahan-kelemahan daripada kapitalis ya. Nah, ini merupakan kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis ya. Yang pertama adalah kelangkaan. Kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis pertama adalah kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia. Jadi, kelangkaan ini juga mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut tentunya apa namanya pihak pihak yang mengelola sistem ekonomi dalam hal ini si swasta atau individu juga harus bisa menambah jumlah produksi barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya agar kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini dapat diperkecil gitu ya. Jadi dari adanya masalah kelangkaan ini, tentunya pakar ekonomi juga merumuskan ada 3 pokok permasalahan ekonomi yang sering terjadi gitu ya. Yang pertama terkait sama barang ya. Jadi barang apa yang kira-kira harus diproduksi dan berapa banyak gitu ya. Karena kan ini juga menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat gitu ya. Kemudian bagaimana cara memproduksinya gitu ya. Ini terkait sama teknik produksi, bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk mendapatkan output yang optimal. Kemudian untuk siapa barang-barang dan jasa ini diproduksi gitu ya. Nah, itu terkait sama pokok permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam menghadapi
kelangkaan tadi. Kemudian yang kedua, pandangan tentang nilai atau value barang ya. Jadi, nilai merupakan suatu sarana untuk melihat faedah atau barang dan jasa untuk menentukan kemampuan produsen dan konsumen ya. Jadi bagaimana barang dan jasa ini memiliki manfaat gitu ya untuk kita yang sebagai penggunanya gitu ya. Jadi memang ada dua kategori tentang nilai barang dan jasa ya. Yang pertama berkaitan sama nilai kegunaannya ya bagi konsumen ya. Jadi memang ada berkaitan dengan nilai suatu barang terhadap barang lainnya gitu ya. Kemudian tadi yang pertama ada nilai kegunaannya, sama yang kedua adalah nilai tukarnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi apa saja peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis? Yang pertama, peranan harga dalam produksi. Jadi dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk atau tidak boleh keluar dari area produksi. Nah, mekanisme ini juga bisa mengakibatkan kepemilikan produksi dalam sistem ekonomi kapitalis ini ditentukan oleh kekuatan modal yang dimiliki ya. Jadi semakin dia kuat modalnya, maka semakin dia berjaya juga di area pasar gitu ya. Kemudian sehingga sebenarnya berimpact juga pada rakyat yang kecil gitu. Jadi kalau misalkan rakyat lemah tidak memiliki kemampuan modal gitu ya, tentu mereka juga akan bisa terlempar dari area produksi. Kemudian peranan harga yang kedua adalah peranan harga dalam konsumsi. Jadi dalam bidang konsumsi, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Kemudian ada peranan harga dalam distribusi ya. Ini struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen yang merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertemuan antara tingkat harga yang berlaku di pasar dengan keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa ini merupakan sarana penyaring barang yang laku dan yang tidak laku. Nah, itu tadi terkait dengan sistem ekonomi kapitalis ya, yang mana memang semua kegiatan ekonominya ini tanpa campur tangan negara, tanpa campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah hanya sekedar memberikan regulasi aja terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan, akan tetapi pengelolaannya, kemudian metodenya itu diserahkan kepada pihak swasta. Kemudian sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis ya. Jadi memang sistem ekonomi sosialis ini adalah bentuk daripada resistensi si sistem ekonomi kapitalis tadi gitu ya. Jadi kapitalis ini kan karena terlalu memberikan kebebasan kepada setiap individu gitu ya. Jadi ini dituding juga sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata gitu ya. Karena sistem ekonomi kapitalis ini menyerahkan semua siklusnya ini kepada mekanisme pasar yang berkembang gitu ya. Jadi pemerintah ini hanya sebagai apa tadi pemberi regulator aja gitu. Jadi semua mekanismenya itu dilakukan oleh pihak individu atau pihak swasta sehingga ada beberapa kesejahteraan yang tidak merata gitu yang dialami oleh masyarakat. Sehingga muncullah sistem ekonomi sosialis yang ibaratnya istilahnya bisa pro ke masyarakat gitu ya, yang memperhatikan kesejahteraannya masyarakat. Nah, istilah sosialisme selain bisa digunakan untuk menunjukkan sistem ekonomi, sosialisme ini bisa digunakan untuk menunjukkan aliran falsafah, ideologi, cita-cita, ajaran-ajaran atau gerakan.
Sosialisme oleh sementara orang juga diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar, seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lainnya menyangkut hidup orang banyak. Nah, di sini ada beberapa tokoh pendiri sistem ekonomi sosialis ya. Yang pertama adalah Karl Marx. Ini merupakan sosialis radikal. Jadi dia memiliki pandangan bahwa hak individual harus dihapus, termasuk hak kepemilikan tanah. Di samping itu, kaum tani bukan golongan yang penting dalam masyarakat yang bergerak menuju masyarakat sosialis sejati. Marx berpendapat karena paham dialektik materialismenya yang menganggap bahwa sejarah bisa berubah hanya disebabkan oleh faktor-faktor produksi dan penguasaan sarana produksi oleh kaum proletar yang selama ini diperas oleh kaum kapitalis. Jadi, sistem ekonomi sosialis ini ingin menonjolkan rasa kebersamaan dan kolektivitas gitu ya. Jadi sistem hak individual ini menginginkan adanya suatu keharusan yang harus dihapus gitu ya. Karena dianggap adanya penindasan terhadap kaum-kaum kecil. Kemudian tokoh yang kedua adalah Simon Cloud ya. Ini lebih dikenal dengan Henry de Saint-Simon. Dia orang Prancis ya. Ini dipandang sebagai bapak sosialisme karena dialah orang yang pertama menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi menurut Henry Simon ini, pengennya pemerintah yang mengatur, mengelola kegiatan ekonomi gitu ya. Karena mungkin pemerintah bisa memberikan kesejahteraan yang merata gitu bagi kaum masyarakat, terutama masyarakat yang memang statusnya masih di bawah. Nah, ini merupakan prinsip dasar sistem ekonomi sosial ya. Yang pertama, pemilikan hartanya oleh negara. Jadi seluruh bentuk produksi, sumber pendapatan itu menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Sistem ini juga dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi menjadi milik bersama gitu ya. Jadi individu secara perorangan ini sudah tidak punya hak lagi untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Jadi udah tidak bisa lagi bertindak atas kemauannya sendiri itu ya. Individu-individu ini juga tidak bisa memperoleh sesuatu kecuali memang ada jasa yang dilakukan gitu terhadap masyarakat. Jadi masyarakatlah yang sebenarnya menyediakan kebutuhan hidup bagi mereka-mereka yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Dalam sistem ini juga tidak ada yang namanya hak milik perorangan ya. Ini sangat berbeda sekali dengan kapitalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi. Tapi kalau si sosialis ini lebih kepada kebersamaan, kolektivitas ya. Jadi memang menghapus hak-hak perorangan. Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah adanya kesamaan ekonomi ya. Jadi sistem ekonomi sosialis ini menginginkan adanya penghapusan terhadap hak-hak individu yang terutama dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi dia pengennya bidang ekonomi ini, segala sesuatu bidang ekonomi ini ditentukan oleh prinsip kesamaan gitu ya. Jadi setiap individu ini kebutuhan hidupnya menurut keperluannya masing-masing gitu. Dan untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, maka seluruhnya ini menjadi urusan negara. Diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi gitu ya. Jadi memang
kebebasan ekonominya serta kepemilikan hartanya dilakukan secara bersama-sama gitu ya, artinya memang hak secara perorangannya sudah dihapuskan. Kemudian ada disiplin politik untuk prinsip dasar yang berikutnya. Jadi untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Jadi kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta itu dihapus. Nah, ini ciri-ciri ekonomi sosialis lebih mengutamakan kebersamaan ya, kolektivitas. Jadi memang masyarakat ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang sosial gitu ya. Jadi tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi dalam sistem sosial. Kemudian peranan pemerintah sangat kuat ya. Jadi memang pemerintah sudah mulai bertindak aktif ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pengawasan kegiatan ekonomi, alat-alat produksi, semua fasilitas ekonomi, kebijakan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Kemudian ciri yang ketiga adalah sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Jadi pola produksi atau aset ini dikuasai oleh masyarakat, tentunya bisa melahirkan kesadaran kolektivitas ya, masyarakat yang sosialis, sudah tidak lagi adanya kepemilikan hak secara pribadi. Kemudian kelemahan daripada ekonomi sosialis, yang pertama sulit melakukan transaksi ya. Tawar-menawar menjadi sangat sulit dilakukan oleh individu, karena individu terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya gitu ya, dan hak terhadap harta milik pribadinya. Kemudian membatasi kebebasan ya, jelas ya. Jadi sistem ini juga tidak bukan lagi menjadi sistem ekonomi yang diktator. Kemudian mengabaikan pendidikan moral. Ini maksudnya adalah dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi. Sementara pendidikan moral individunya diabaikan. Jadi akibatnya masyarakat akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok buruh, ada kelompok majikan ya. Jadi seluruh kekuasaannya ini akan berada di tangan buruh yang tentunya kurang berpendidikan gitu ya. Sehingga sistem ekonomi sosialis ini mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan menyampingkan pendidikan moral. Di balik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerjasama yang baik antara majikan dengan buruh. Jadi sistem sosialis ini menimbulkan rasa permusuhan dan dendam ya. Jadi karena memang adanya sudah tidak adanya lagi hak atas individual gitu ya. Semua aset itu dinyatakan milik bersama gitu ya. Jadi sampai yang kaum bawah pun gitu ya, kaum buruh yang pinggiran pun yang ibaratnya tidak berpendidikan tinggi itu ya, berpendidikan yang baik itu ya nggak apa-apa menguasai ekonomi gitu dalam artinya ya, makanya dia mengabaikan pendidikan moral gitu kan. Yang penting semua masyarakat ini boleh melakukan kegiatan perekonomian gitu. Meskipun dia tidak memiliki pendidikan yang bagus, tidak memiliki pendidikan yang baik gitu. Karena memang berasal dari masyarakat pinggiran gitu ya. Dan memang aturan-aturannya itu melibatkan masyarakat gitu, melibatkan kaum buruh gitu ya. Nah, ini merupakan kelebihan ekonomi sosialis, disediakannya kebutuhan pokok ya, didasarkan perencanaan negara, produksi dikelola oleh negara. Jadi sosialis ini menganggap eh, menganggap kalau negara ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu karena demi kesejahteraan rakyat bersama gitu. Tapi sebenarnya pada nyatanya juga eh, apa namanya tidak tidak sejahtera juga dengan kondisi ekonomi sosialis gitu kan. Karena kan banyak banyak
banyak problem, banyak pro kontra gitu ya. Karena adanya tadi, kok semua orang bisa menguasai ekonomi, sampai yang ibaratnya tidak berpengetahuan, tidak berpendidikan, itu bisa melakukan kegiatan ekonomi, itu kan ya. Jadi kan artinya kan memang, malah jadi semakin kacau sebenarnya. Apa namanya, justru sistem ini dianggapnya bisa menyengsarakan rakyat di atas slogannya dia, "Demi kesejahteraan rakyat bersama," gitu ya. Kemudian akhirnya adalah sistem ekonomi campuran gitu ya. Nah, ini mix ekonomi gitu. Jadi sistem ekonomi campuran ini adalah perpaduan dua bentuk sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi sosial dan kapitalis, bergabung menjadi satu menjadi sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ini juga bertujuan untuk melemahkan unsur-unsur yang sudah dianut oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa, dianggap sebagai jalan tengah gitu ya, antara peran mutlaknya negara gitu ya, dan peran menonjolnya si individu gitu ya. Jadi ini merupakan, apa namanya, jalan tengah yang bisa disesuaikan gitu ya dengan keadaan, eee, ketika perpaduan menjadi satu gitu ya. Peran situasi dan lingkungan ini kan juga bisa memberikan warna tersendiri gitu pada sistem ekonomi campuran tadi. Nah, sistem ekonomi campuran ini banyak juga dianut oleh negara-negara berkembang ya. Jadi memang dengan adanya tadi, pro kontranya kapitalis, kemudian ada pro kontranya sosialis gitu ya. Jadi ini kan juga, menimbulkan apa namanya, pemikiran keras gitu terhadap pelaku-pelaku ekonomi gitu kan, orang yang ahli-ahli ekonomi ini gimana nih ya gitu ya, biar semuanya tuh bisa berjalan dengan enak gitu ya. Dibikin sistem kapitalis ternyata kelemahannya seperti ini, diganti lagi menjadi sosialis gitu ya, dengan tidak adanya hak kepemilikan pribadi, tapi semuanya aset dikelola oleh bersama, secara bersama, tapi ending-nya juga tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Akhirnya, eee, pelaku-pelaku ekonomi lah ini yang mendasari berpikir secara keras gitu ya, untuk mencari jalan tengah kira-kira sistem ekonomi yang seperti apa lagi yang harus dianut gitu ya, untuk, eee, menghilangkan kelemahan-kelemahan daripada sistem ekonomi yang sudah terdahulu dianut gitu ya. Jadi, sistem ekonomi campuran ini menggerakkan elemen-elemen yang dinamis gitu ya, yang sebenarnya memang, eee, ada beberapa hal baik juga yang sudah dimiliki oleh kedua sistem tadi gitu ya. Cuman memang lebih dikembangkan lagi hal yang baiknya gitu dan meninggalkan hal-hal yang kelemahan-kelemahannya tadi. Nah, kemudian negara-negara yang menganut ekonomi campuran ini ditandai oleh ciri-ciri yang pertama, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan ya. Jadi ada, aset apa namanya, dikuasai oleh individu, oleh swasta, monggo silakan, tapi juga ada juga beberapa aset yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian adanya interaksi ekonomi terjadi di pasar, kemudian persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan dan adanya campur tangan pemerintah ya. Jadi memang alasan masih perlunya campur tangan pemerintah karena ini bisa untuk mencegah perusahaan-perusahaan besar untuk turut mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi gitu ya. Kemudian mencegah organisasi gabungan untuk menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Sistem ekonomi di Indonesia sering digolongkan ke dalam sistem ekonomi campuran gitu ya. Karena kenyataannya hak milik individu tetap ada sepanjang penggunaannya tidak mengganggu hak-hak masyarakat ya. Nah, kemudian alasan yang menjadi
dasar yang menjadi kenapa pemerintah masih harus, ada peran di situ, ada campur tangan pemerintah di ekonomi campuran karena memang, berdasarkan amanat konstitusi pembukaan Undang-Undang 45 ya, pasal 33, 34, pasal 27 ayat 2 tentang menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Jadi melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting, itu dikelola oleh negara, kemudian memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan menyediakan lapangan kerja, ya. Nah, sistem ekonomi campuran ini di Indonesia juga sebenarnya dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila ya, penyebutannya. Jadi dia tidak liberal, tidak kapitalis, tapi memang dia lebih kepada, apa namanya, sistem ekonomi yang dimix gitu antara sosial dan kapitalis. Jadi lebih bisa mewarnai sistem pasar gitu ya dalam kehidupan perekonomian. Nih ya, sistem ekonomi campuran sering juga disebut sistem ekonomi Pancasila karena perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan ekonomi. Koperasi merupakan sokol guru perekonomian nasional dan adanya keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijakan ekonomi. Tapi tetap ya, setiap apa yang dilakukan pun pasti ada plus minusnya gitu ya. Kelebihannya ya mungkin adanya keseimbangan perekonomian di situ gitu ya, karena eh, aset-aset individu, hak kepemilikan individu tetap diperbolehkan selama itu tidak mengganggu kepemilikan masyarakat gitu ya. Karena ada peran campur tangan dari pemerintah juga, jadi regulasi-regulasinya yang dibuat oleh pemerintah juga bisa memfilter daripada hak-hak kepemilikan individu ya. Cuman kelemahannya memang beban pemerintah ini menjadi lebih berat gitu ya. Kemudian kelemahan berikutnya untuk pihak individu atau pihak swasta jadi kurang maksimal keuntungannya karena ada beberapa aset atau beberapa bagian kegiatan ekonomi yang tidak diperbolehkan dikuasai oleh swasta, tapi harus dikelola oleh pemerintah karena itu merupakan kepemilikan bersama, kepemilikan rakyat gitu ya. Banyak juga ya untuk sistem ekonomi campuran ini negara-negara besar juga biasanya sudah menggunakan ya, negara-negara berkembang itu kebanyakan penganut sistem ekonomi campuran gitu ya. Indonesia juga ekonomi campuran ya, namanya tadi sistem ekonomi Pancasila. Kemudian Mesir, Malaysia, hampir sebagian negara yang berada di Asia dan Afrika itu sudah menganut sistem ekonomi campuran. Tapi memang ya setiap negara tentu memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda ya, tergantung kepada apa namanya regulasi atau sistem pemerintahan di negara tersebut. Dan tentunya juga setiap sistem ekonomi yang dilakukan pengennya untuk kesejahteraan rakyatnya gitu ya, kesejahteraan masyarakatnya. Makanya setiap negara itu ya tidak sama sistem ekonomi yang dilakukan gitu kan. Dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimiliki gitu ya, tentunya sistem ekonomi yang dilakukan juga eh, menyesuaikan dia punya kondisi di negara tersebut. Baik, kemudian sistem ekonomi selanjutnya adalah sistem ekonomi Islam ya. Jadi pengertian ekonomi Islam menurut Hazanuzaman, ekonomi Islam adalah Islamic economic is the knowledge and application of injunction and rules of the Sharia, the prevent injustice in the acquisition and disposal of material resource in order to provide to satisfaction to human being and enable them to perform their obligation to Allah and the society ya. Jadi panjang banget ya.
Jadi memang di dalam definisi tadi ya terungkap bahwa apa tuh tadi? Ada kata-kata perolehan, kemudian ada kata-kata pembagian, ada kata-kata syar'i itu ya, mengandung perintah injunction, mengandung peraturan reals tadi atau rules ya. Jadi memang adanya perintah dan larangan di situ ya. Jadi eh, intinya adalah manusia melakukan tugas dan tanggung jawabnya ini dilakukan terhadap Tuhannya gitu ya, secara syariah dan berpegang teguh terhadap apa yang menjadi ajaran keislaman gitu ya. Jadi memang segala sesuatu yang dilakukan manusia itu ada aturannya menurut Islam. Jadi tidak asal berkegiatan saja gitu, tapi memang sudah ada rules-nya yang dikeluarkan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya, terkait sama kaidah-kaidah apa yang harus dilakukan, kayak ada hukum hukum jual beli, kemudian ada hukum riba, ya itu semua diatur dalam eh, Al-Qur'an gitu. Jadi memang sistem ekonomi Islam ini harus berpegang teguh terhadap kita punya nilai-nilai agama gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan ekonomi tetapi menyimpang daripada ajaran Al-Qur'an yang ada di Al-Qur'an. Nah, jadi paradigma ekonomi yang dikembangkan dalam Islam adalah keadilan sosial dan ekonomi dengan tujuan utama mencapai kemenangan dan kebahagiaan di akhirat yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual dan kolektif. Jadi memang ada yang harus dipikirkan selain dengan kegiatan yang ada di dunia, yang mana imbasnya ini nanti bagaimana pertanggungjawabannya di akhirat nanti gitu ya. Makanya harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah terkait dengan ajaran-ajaran dalam melakukan kegiatan ekonomi ya. Jadi dengan demikian, peranan mekanisme harga dan pasar ini tetap merupakan suatu instrumen yang berperan dalam mengoleksikan sumber daya secara efisiensi sebagai suatu upaya mensejahterakan masyarakat dengan mengedepankan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang tertuang di dalam Al-Quran, kitabnya Allah gitu ya. Nah, kemudian ada M. Dawan Raharjo menyatakan bahwa definisi yang dikemukakan di atas dapat ditarik pengertian yaitu pengertian tentang ekonomi itu sendiri, yaitu pengetahuan tentang penggalian penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian mengenai penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariat dengan kegiatan ekonomi dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Kemudian yang ketiga keterangan mengenai predikat Islam dalam ilmu ekonomi ya. Kemudian ada Dr. Munawar Iqbal, Direktur Institut International Islamic University Islamabad di Pakistan mengatakan bahwa ekonomi Islam ini adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Jadi Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Nah, adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yang pertama adanya asumsi dasar atau norma pokok ya. Jadi ada aturan main dalam proses interaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan. Nah, sistem ekonomi Islam ini asumsi dasarnya adalah syariat Islam yang berlaku secara komprehensif dan universal. Kemudian yang kedua yang membedakan adalah prinsip ekonomi Islam ini adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Kemudian yang ketiga, adanya motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku kalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Jadi, motifnya ini bukan hanya mencari keuntungan semata gitu, tapi memang motifnya adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian di sini ada beberapa perbedaan lagi
antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalisme dengan menggunakan etika Islam. Yang pertama, kapitalisme gagal mengejawantahkan kesatuan kehidupan ya. Jadi makna hidup yang sesungguhnya dengan penekanan yang berlebihan pada nilai material manusia dengan mengorbankan aspirasi ruhaniyah. Kemudian yang kedua, kapitalisme merusak keseimbangan alam. Yang ketiga, kapitalisme tidak menitik beratkan pada tanggung jawab kolektif dalam pengertian dan tingkat yang sama dengan yang dilakukan Islam. Jadi memang kalau kapitalisme ini kan dia pengennya kan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya, dengan hak kepemilikan itu dikuasai oleh individu sehingga tidak memperhatikan kepemilikan bersama, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat bersama gitu ya. Artinya dia menggali semua sumber daya alam yang ada, kadang merusak lingkungan gitu ya, yang penting keuntungannya bisa terpenuhi. Makanya lahirlah si ilmu ekonomi Islam gitu ya, sebagai pembenarannya, sebagai kebenarannya gitu ya. Tujuannya adalah untuk menuntun kebijaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka bisa meregenerasikan sumber daya maksudnya kebudayaan dari Homo economicus menjadi Homo Islamicus gitu ya. Jadi regenerasi alam dalam arti islamisasi ekonomi bergantung pada ketepatan strategi untuk memulai perjalanan panjang dalam mengubah struktur sosial yang operatif dan tidak adil yang selama ini ada. Jadi keberadaan ekonomi Islam ini menghapus model-model ekonomi yang sudah ada pada saat itu, yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Jadi sistem ekonomi ini lebih bisa mengembangkan, melengkapi, dan mengkoreksi apa yang sudah ada dengan teori ekonomi Islam. Dan tentunya juga untuk mewujudkan cita-cita serta keinginan daripada menerapkan sistem ekonomi Islam ini dibutuhkan bangunan teori ekonomi yang mendukung gitu ya. Jadi memang makanya kan motifnya adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat gitu. Makanya kita juga harus berpegangan teguh terhadap syariat Islam gitu ya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kemudian ada prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebebasan perorangan. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah kebebasan perorangan. Nah, seseorang ini memang boleh mempunyai hak kebebasan, tapi memang harus sesuai dengan syariat Islam yang berlaku gitu ya. Jadi memang harus ada filternya dan tidak dilakukan secara berlebihan gitu. Hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Kemudian ada hak terhadap harta kekayaan. Jadi Islam memang mengakui hak perorangan untuk memiliki harta kekayaan ya. Tapi Islam juga memberikan batasan tertentu agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain. Kemudian perbedaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam memang mengakui adanya perbedaan ekonomi di antara individu-individu, tetapi Islam juga tidak memberikan perbedaan gitu ya. Jadi tidak memberikan perbedaan secara yang meluas. Jadi mencoba untuk menjadikan ketidaksamaan perbedaan ekonomi itu menjadi batas-batas yang wajar gitu ya. Kemudian ada jaminan sosial. Setiap perorangan tentunya mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam dan memperoleh kebutuhan masing-masing. Setiap warga negara ini berhak untuk mendapatkan jaminan ya, jaminan sosial gitu ya. Jadi
Apabila kebutuhan pokok setiap warga negara telah terpenuhi, maka akan terjadi persamaan yang sepenuhnya. Jadi ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab utama gitu ya bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warganya dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian prinsip dasar sistem ekonomi Islam berikutnya adalah larangan menumpuk kekayaan ya. Jadi sistem ekonomi Islam ini melarang perorangan menumpuk kekayaan secara berlebihan. Kemudian larangan terhadap organisasi antisosial. Sistem ekonomi Islam ini melarang seluruh praktek yang merusak dan antisosial, seperti menimbun harta, kemudian melakukan kegiatan riba, kemudian pasar gelap, ya, dan sebagainya. Jadi, sistem ekonomi Islam ini mengakui kesejahteraan perorangan dan sosial masyarakat yang saling membantu, gitu ya. Bukan saling berkompetisi, bukan saling bertentangan antar individu. Kemudian prinsip berikutnya adalah kepemilikan itu terbatas. Jadi memang kepemilikan manusia terhadap sumber ekonomi itu terbatas, hanya selama hidupnya aja gitu ya. Karena ketika meninggal, harta itu harus didistribusikan kepada ahli waris gitu ya, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Nah, di sini ada Saifuddin menjelaskan konsep ekonomi Islam merupakan hubungan triangle antara Allah, manusia, dan alam gitu ya. Jadi ekonomi Islam ini dibangun di dalam 3 kaidah: kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, mendistribusikan kekayaan di tengah manusia. Kalau kepemilikan jelas semua segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini kepemilikannya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan tugas kita sebagai manusia yang ada di dunia adalah mengelola kepemilikan tersebut gitu ya. Jangan sampai dirusak gitu. Mengelola bagaimana sumber daya yang ada di sumber daya alam yang ada itu bisa dikelola dengan baik, dimanfaatkan untuk kepentingan bersama gitu ya. Bisa bisa didistribusikan dengan baik, dikonsumsi dengan jalan yang baik gitu ya. Sehingga juga bisa melahirkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini Islam mengakui adanya kepemilikan berdasarkan harta yang diperoleh sebab bekerja atau usaha gitu ya. Jadi aset yang berasal dari sumber lain gitu ya, di luar dari bekerja atau usaha itu tidak tidak boleh, tidak diakui gitu. Jadi memang Islam hanya mengakui harta yang dimiliki itu adalah harta yang memang reward-nya dia dari bekerja atau berusaha. Kemudian sumber kepemilikan yang diakui Islam adalah harta yang didapat karena kematian pemilik harta. Jadi didistribusikan ke ahli waris, gitu ya. Kemudian harta yang diperoleh dengan jalan adanya ketentuan syariah bagi orang yang tidak mampu atau tidak memenuhi hajatnya. Harta diperoleh tanpa kompensasi harta atau jasa. Kemudian ada tujuan ekonomi Islam adalah mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang eh, siklus kita tidak hanya di dunia aja tetapi juga ada dunia akhirat juga gitu ya. Ada masanya kita berpindah gitu ya dari dimensi dunia ke dimensi akhirat. Makanya kehidupan terlamanya adalah di akhirat. Oleh karena itu, untuk mencapai itu, kita juga harus mengawalinya dengan
kegiatan-kegiatan yang baik yang tentunya sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Kemudian tujuan ekonomi Islam yang berikutnya dianjurkan memperjuangkan nasib sendiri, mencari rezeki dan hak milik dengan tidak melupakan hari akhirat. Jadi dalam bekerja, dalam melakukan kegiatan itu tidak ngoyo ngejar dunia semata, tapi juga harus memperhatikan akhiratnya. Kemudian harus berbuat baik kepada masyarakat ya, dilarang membuat kerusakan di muka bumi gitu ya. Jadi memang sistem ekonomi Islam ini lebih kepada regulasi-regulasinya ini harus sesuai dengan syariat Islam gitu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang sudah tertuang di dalam kitabnya Allah gitu ya, sebagai pedoman kita dalam melakukan kegiatan apapun di dunia ini gitu ya. Karena motifnya daripada ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga yang kita lakukan pun harus sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Nah, kemudian sistem ekonomi yang berikutnya adalah sistem ekonomi Pancasila. Ini sebenarnya sebutan saja untuk sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia, gitu ya. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Nah, namanya adalah sistem ekonomi Pancasila, gitu ya. Jadi, ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan ya. Jadi ini seperti bandul jam ke kiri ke kanan gitu ya, mencari titik keseimbangannya di mana gitu ya. Jadi, bebas mengikuti aturan pasar, kalau ke kanan bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Nah, kira-kira ini tengah-tengahnya di mana gitu kan ya. Nah, berarti kan harus dilakukan mix gitu ya, campuran. Nah, campurannya ini di Indonesia namanya sistem ekonomi Pancasila. Kalau di negara berkembang lainnya, belum tentu namanya sistem ekonomi Pancasila, mungkin ada penamaan lain gitu ya. Nah, ini adalah ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Jadi peranan negara penting tetapi tidak dominan ya. Karena adanya keseimbangan di sini berdampingan antara usaha negara sama swasta gitu ya. Kemudian sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Sistem ekonominya didasarkan atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan manusia. Kemudian masyarakat memegang peranan penting, artinya produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Yang keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi memang aset-aset penting gitu ya, dikuasai oleh negara. Sebenarnya Pancasila ini intinya adalah kombinasi daripada 3 ideologi itu ya. Ada nasionalisme, sosialisme, dan demokrasi. Dan semuanya ini berdasarkan humanisme, berdasarkan hubungan interaksi sosial sama masyarakat. Ekonomi Pancasila juga sebenarnya berasaskan kekeluargaan ya, kekeluargaan, kegotong royongan, kerjasama gitu ya. Hal ini kan juga bagian daripada budaya Indonesia gitu ya. Ini tradisional yang bersumber pada kekhasannya Indonesia gitu ya. Kekeluargaannya berdasarkan rasa solidaritas ya. Kemudian ditransformasikan lagi menjadi solidaritas yang memiliki fungsional gitu ya, memiliki fungsi-fungsi gimana fungsi-fungsi inilah yang nantinya bisa menjalankan kegiatan ekonomi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menurut Profesor Mubiarto ya. Jadi dia bilang ekonomi Pancasila ini sebagai sistem ekonomi yang berplatform. Berplatformnya apa aja? Yang pertama ada moral agama ya. Jadi pembangunan ekonomi harus beriringan dengan pembangunan moral ya. Karakter bangsa ini juga harus ditunjukkan gitu ya untuk menjaminkan
keadilan antar sesama makhluk ciptaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar pembangunan material aja gitu. Nah, makanya nih masuk nih apa namanya ekonomi Islam tadi ya. Jadi di sini ada masuk ekonomi Islamnya juga gitu kan. Karena kan harus disisipin juga nih di ekonomi Pancasila ada moral agama. Kemudian ada kemerataan sosial gitu ya. Jadi pengennya bisa mewujudkan kemerataan sosial gitu, tidak ada ketimpangan ekonomi, tidak ada kesenjangan sosial di mana-mana. Kemudian nasionalisme ekonomi ya. Jadi eh, di era globalisasi ini juga makin jelas urgensi daripada perekonomian nasional gitu ya. Pengennya menciptakan perekonomian nasional yang tangguh, yang kuat, yang mandiri gitu ya. Sesuai dengan konsepnya Pak Soekarno-Hatta gitu ya, founding father, pengennya politik ekonomi itu berdikari gitu ya, pengennya bersendikan usaha mandiri, percaya diri gitu ya, kemudian punya pilihan politik luar negeri yang bebas aktif gitu, jadi bisa eh, mempertahankan eksistensinya Indonesia juga di era globalisasi. Kemudian demokrasi ekonomi berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan. Jadi seharusnya koperasi dan usaha-usaha operatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat ya. Seharusnya, cuman kadang kenyataannya di lapangan penegakan demokrasi ekonomi ini sulit gitu ya. Apalagi untuk memperjuangkan pasar bebas gitu ya. Kemudian adanya keadilan sosial, keseimbangan yang harmonis tentunya ya, pengennya efisiensi, kemudian adil antara perencanaan nasional dengan desentrasi ekonomi ya, adanya otonomi yang luas, bebas dan bertanggung jawab menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini merupakan landasan daripada sistem ekonomi Pancasila ya. Landasan yang pertama landasan filosofi yaitu Pancasila itu sendiri ya. Sila pertama sampai sila kelima. Kemudian ada landasan konstitusional, tentunya Undang-Undang 45. Ada prinsip-prinsip dasar ekonomi, pasal 23, 27, 34, pasal 33. Ada asas kekeluargaan dan koperasi ya, kalau landasan konstitusional juga. Asas kekeluargaan dan koperasi ini bersumber pada pasal 33 ya. Kemudian tapi tetap apa namanya? Pasal 33 ini juga tetap diilhami oleh sila-sila daripada si Pancasila tadi. Ya, baik, itu rekan-rekan mahasiswa materi pada hari ini terkait dengan sistem ekonomi ya. Ada sistem ekonomi kapitalis ya yang menganut tentang kebebasan individu ya untuk menguasai semua aset, menguasai kegiatan ekonomi ya di dalam suatu negara. Kemudian ada sistem ekonomi sosialis yang mana sistem ekonominya ini mengedepankan kebersamaan, mengedepankan kolektivitas gitu ya, mengedepankan semua aset-aset dimiliki secara bersama gitu ya. Kemudian ada sistem ekonomi campuran ya, di mana ini mix mix sistem ekonomi ya, karena adanya resistensi daripada pro kontra kapitalis dan sosial gitu ya. Jadi makanya di mix digabungin namanya sistem ekonomi campuran gitu ya. Untuk tujuannya adalah untuk eh, memperbaiki kondisi sistem ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara kapitalis atau sebelumnya dilakukan secara sosialis gitu ya. Dengan adanya sistem ekonomi campuran diharapkan bisa memperbaiki kondisi ekonomi, mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara ya. Kemudian ada sistem ekonomi Pancasila ya, yaitu sistem ekonomi campuran yang dianut di Indonesia, di mana apa namanya kegiatan perekonomian, aset ekonomi itu tidak hanya dikuasai oleh negara, tetapi juga ada
usaha yang dilakukan oleh swasta juga terkait dengan perkembangan perekonomian dalam suatu negara ya. Kemudian ada sistem ekonomi Islam ya, di mana kegiatan ekonominya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, ketentuan syariat Islam yang berlaku ya. Karena memang, ending daripada kehidupan di dunia ini adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita lakukan di dunia harus bersumber kepada, syariat Islam, harus bersumber terhadap, eee, kitabnya Allah, Al-Qur'an gitu ya, sebagai pedoman kita dalam melakukan kegiatan yang ada di dunia gitu kan. Tidak hanya sekedar kegiatan ekonomi aja gitu, tapi kegiatan apapun sebenarnya harus sesuai dengan, syariat Islam ya. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa, mungkin cukup untuk materi pagi hari ini ya, pembahasannya terkait dengan sistem perekonomian ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan forum dan pengerjaan tugas di dalam e-learning ya. Terima kasih untuk ketersediaan waktunya dalam mendengarkan, memahami perkuliahan pagi ini. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.